Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali dalam doa pagi bersama di hari Sabtu tanggal 25 April 2020. Bagaimana keadaan kita? Masih sehat? Tetap semangat dan sukacita di tengah-tengah kondisi kita saat ini? Puji Tuhan, kalau kita semua masih ada dalam keadaan sehat, itu karena pemeliharaan Tuhan, bukan karena kita. Karena kita manusia terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama masuk di dalam doa pagi bersama. Di pagi hari ini, mari kita siapkan seluruh keberadaan kehidupan kita. Kita siapkan Alkitab di rumah kita masing-masing untuk kita baca nanti dan kita renungkan bersama. Lalu puji-pujian yang sudah saya share, yang sudah saya bagikan, Bapak Ibu bisa mengikuti bersama-sama dengan saya sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal sampai dengan akhirnya. Dan biarlah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai doa pagi bersama kita hari ini, dan kita mulai dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk kita mulai ibadah kita. Kita angkat pujian yang pertama mengawali doa pagi bersama kita hari ini. Kita angkat pujian sukacita, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita percaya, kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan di dalam nama Yesus yang di atas segalanya. Bangkit pagi hari ini memuji memuliakan nama Tuhan. Kita persembahkan korban syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Saya rindu kita semua di pagi hari ini. Mungkin masih ada di antara kita yang ngantuk, masih ada yang mungkin begitu lelah, ada yang masih bekerja di kantor dari semalam, pulangnya larut malam dan pagi-pagi harus bangun untuk berdoa pagi. Saya mengajak kita kembali bersukacita, kita bernyanyi memuji nama Tuhan, satu pujian sukacita. Kita percaya ada satu sobat kita yang setia, yang namanya Yesus. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, di waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Kita bersyukur tuh Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan kita dalam nama Yesus menjadi sobat yang paling setia. Manusia meninggalkan saudara dan saya, manusia mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, di waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Kita percaya nama Yesuslah yang menghibur hati kita. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita beroleh selamat, yaitu nama Yesus. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita buka doa pagi bersama kita, persekutuan kita hari ini dengan doa pembukaan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian penyembahan dari Kidung Jemaat 64. Kita siapkan Kidung Jemaat 64 bait 1 dan baitnya yang kedua. Kami memuji kebesaran-Mu. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guririu dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Dan yang kedua, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita
masuk dalam doa. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Kita buka doa pagi bersama kita, persekutuan kita hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Kami bersyukur bila mana sampai hari ini kami terus diberikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Itu bukan karena hebat kami, bukan karena kuat kami. Terima kasih Tuhan, hari ini, pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tenaga yang baru, dengan sukacita, dengan semangat yang baru. Dan pagi ini dalam persekutuan kami rindu untuk mendengarkan, kami rindu untuk bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu bersama dengan kami Tuhan, dari awal sampai akhir, semuanya jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus kami mulai ibadah doa pagi bersama kita hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih mau memuji Tuhan dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan dari pujian yang mengatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita percaya bahwa di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Karena kau menopang, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, percaya firman Tuhan mengubahkan kita, firman Tuhan menuntun kita. Kita katakan, ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya
sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita dalam doa. Kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami saat ini telah siap dan rindu untuk menikmati makanan bagi rohani kami, yaitu kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini kami ya Bapa, mari bersabdalah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap dan rindu untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini firman Tuhan yang datang menyapa kita dalam doa pagi bersama di rumah kita masing-masing, terambil dari 1 Raja-Raja pasal 3. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15. 1 Raja-Raja pasal 3, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu,
melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang bersabda. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini tema kita renungkan bersama adalah hikmat Tuhan. Saudaraku, doa Salomo merupakan bagian firman Tuhan yang tidak asing. Mungkin sudah sering kita dengar, kita renungkan. Pagi ini saya rindu untuk kita merenungkan kembali bagian firman Tuhan ini. Salomo dalam doanya diberikan kesempatan, dalam mimpinya diberikan kesempatan untuk meminta kepada Tuhan. Tuhan mempersilakan Salomo untuk meminta apa saja, dan Tuhan akan berikan baginya. Saudaraku, ternyata Salomo dia tidak meminta kekayaan. Ternyata Salomo dia juga tidak meminta umur yang panjang. Ternyata Salomo juga tidak meminta bencana atas musuh-musuhnya. Salomo juga tidak meminta hal-hal yang lain, kemuliaan. Tapi Salomo meminta satu dari Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan Allah ayahnya Daud, Allah yang mampu melakukan apa yang dia janjikan. Maka Salomo meminta hanya satu kepada Tuhan, yaitu dia minta untuk diberikan hati yang bijak untuk menimbang banyak perkara. Karena dia seorang pemimpin bangsa yang besar dan tidak terbilang jumlahnya. Dan saudaraku, ternyata Tuhan melihat tidak ada kerakusan, tidak ada keegoisan, tidak ada ketinggian hati di dalam diri Salomo. Maka Tuhan memberikan pengertian yang luar biasa. Dalam ayat 12 dikatakan Tuhan memberikan kepadanya, dan apa yang Tuhan berikan kepadanya tidak sama seperti yang sebelum dia dan sesudah dia. Tidak akan ada yang sama seperti Salomo. Bahkan kalau dia hidup takut akan Tuhan seperti ayahnya Daud, maka Tuhan akan memperpanjang umurnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa bagian firman Tuhan hari ini. Dan ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Ketika hari ini mungkin Tuhan katakan dalam doa-doa kita, minta. Tuhan Yesus katakan, mintalah apa saja, maka akan kuberikan kepadamu. Kalau Salomo meminta pengertian dan hikmat, Tuhan berikan baginya. Maka saat ini kita pun mari belajar dari Salomo. Kadang kita salah dalam doa-doa kita, kadang kita keliru dalam doa-doa kita. Yakobus katakan, ada kalanya kita berdoa, tetapi kita salah dalam berdoa. Yang kita doakan itu adalah yang sesuai dengan keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Kadang kita berdoa memohon kekayaan, kadang kita berdoa memohon Tuhan angkat seluruh pergumulan ini. Bagaimana mungkin selama kita hidup kita masih harus tetap diperhadapkan dengan pergumulan dan persoalan hidup. Kadang kita berdoa ketika kita sedang bermusuhan, ketika kita disakiti oleh orang lain. Kadang kita salah berdoa, Tuhan, Engkau sudah melihat dia buat hati saya sakit, dia buat saya menangis, dan Tuhan tolong balaskan sakit hati saya. Saudaraku, kadang kita salah berdoa. Kita tidak meminta apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kita tidak meminta apa yang menjadi kebutuhan kita.
kita hanya meminta apa yang menjadi keinginan hati kita, maka kadang ada kalanya doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Ataupun ada kalanya doa kita pun tidak dijawab oleh Tuhan. Kadang kita berdoa meminta A, Tuhan berikan B. Kadang kita berdoa minta C, Tuhan berikan Z. Karena tidak seperti apa yang kita doakan. Tapi percayalah, ketika hari ini kita belajar dari Salomo, dia tidak meminta apa-apa. Dia hanya minta hikmat dan pengertian untuk menimbang segala sesuatu. Mari kita pun sebagai pendoa-pendoa di dalam rumah kita masing-masing, kita berdoa memohon hikmat dari Tuhan. Khususnya saat ini, saudaraku, ketika kita ada dalam situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang sangat sulit hari ini, kita masih terus dihantui dengan virus corona COVID-19 ini. Mari kita berdoa memohon hikmat dari Tuhan bagi para pemimpin bangsa ini, bagi presiden, wakil presiden, para menteri, kota di mana Tuhan tempatkan saudara dan saya, khususnya di kota Bekasi ini, ataupun di kota di mana saudara ada saat ini yang menyaksikan siaran ini. Kita berdoa memohon hikmat dari Tuhan agar Tuhan yang bekerja memberikan hikmatnya bagi pemimpin bangsa ini dan pemimpin kota ini, bahkan sampai di tingkat RT RW yang ada di sekitar kita. Dan Tuhan juga memberikan hikmat bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Untuk apa? Untuk kita bisa juga berhikmat dalam situasi seperti ini. Kita tidak saling menyalahkan, pemimpin-pemimpin tidak disalahkan, dan kita terus mendoakan mereka. Karena saat ini tidak lagi kita diminta untuk saling menyalahkan. Saat-saat seperti ini kita diminta untuk saling mendoakan, saling membantu, saling menopang satu dengan yang lain. Untuk itu, mari saudaraku, kita sebagai pendoa-pendoa tetap kuat di dalam Tuhan. Terus berdoa, memohon hikmat, pengertian dari Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara jemaat. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa kita bersama di hadapan Tuhan pagi hari ini. Sebelum berdoa, saya rindu kita angkat satu pujian yang berjudul Waktu Tuhan. Kita percaya kapan Tuhan mau berikan, nyatakan waktunya bagi kita, itu adalah waktu Tuhan, itu adalah rencana Tuhan, itu adalah kuasa Tuhan, otoritas Tuhan. Tapi apapun yang Tuhan buat bagi kita adalah yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Ada banyak prediksi manusia, prediksi-prediksi itu bisa saja salah, tapi keputusan Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan
saudaraku, banyak manusia yang memprediksi, tapi apakah prediksi itu tepat? Kita sendiri pun masih meragukan. Waktu Tuhan kita tidak pernah ragu. Kalau Tuhan menentukan waktunya, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mampu menggagalkannya. Kalau Tuhan yang sudah berencana, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Haleluya. Kapan virus ini akan berlalu? Waktu Tuhan yang akan menjawab bagi kita. Tetap kuat dalam Tuhan, tetap minta yang terbaik dari Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami tantangan, cobaan, penurunan, Dia pasti memberikan solusi pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita. Walaupun saya di tempat ini, saya di rumah, Bapak Ibu di rumah, Bapak Ibu masing-masing, tapi saya percaya firman Tuhan katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini dan di sini kami bersyukur karena pagi ini Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami, kesehatan bagi kami. Kami sudah bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat agar kami dapat menimbang berbagai perkara yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Kami memilih yang terbaik bagi masa depan kami. Kami memilih yang terbaik bagi pekerjaan kami, bagi pendidikan kami, bagi keluarga kami, bagi bangsa ini, bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersatu hati berdoa. Kami terus mendukung di dalam doa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden, para menteri. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat-Mu terus memimpin mereka, menguasai kehidupan mereka, sehingga apa yang diputuskan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami semua, warga negara Indonesia. Dan berdoa Tuhan untuk pemimpin kota di mana kami ada. Ketika saat ini Tuhan kami ada di Bekasi ataupun dimanapun kami berada, Tuhan berkati para pemimpin kota ini. Tuhan terus memberkati dengan hikmat-Mu supaya mereka terus bekerja dengan pimpinan hikmat Tuhan. Berkati sampai pada RT RW tempat tinggal kami masing-masing. Tuhan berkati. Tuhan juga berikan kami hikmat agar kami pun tunduk dan taat. Kami pun mau ikut mendukung apa yang diputuskan oleh pemerintah kami, sehingga kami sama-sama saling bekerja sama, saling membangun, saling mendoakan untuk kami keluar dari persoalan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, ampuni kami ketika Tuhan jumpai kami ada saling menyalahkan, kami saling menuduh, saling menuding satu dengan yang lain. Tolong kami agar kami diubahkan oleh kebenaran firman, oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami berdoa
untuk gereja-gereja Tuhan yang pagi ini berdoa bersama-sama. Tuhan mendengar doa-doa seruan dari gereja-gereja Tuhan. Dan berdoa Tuhan untuk GKO Jemaat Bekasi 1, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan, pendeta, gembala sidang, non gembala sidang, para penatua, diaken, pengurus komisi, koster tata usaha, bahkan semua jemaat 317 kepala keluarga. Tuhan berkati kami semua. Bapa, Tuhan berkati kami, keluarga demi keluarga yang saat ini berkumpul meneteskan air mata karena perekonomian kami mulai tergoncang akibat dampak dari virus corona ini. Tuhan, Engkau melihat setiap tetesan air mata kami. Engkau melihat Tuhan kami yang saat ini bergumul untuk sekolah anak-anak kami. Tuhan berkati kami ya Bapa. Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini terancam kehilangan pekerjaan. Tuhan Yesus, mari Engkau berkati mereka. Bahkan mereka yang sudah terpaksa harus dirumahkan, mereka yang menerima gaji tidak utuh, atau bahkan mereka yang sudah tidak lagi mendapatkan penghasilan. Tuhan, kami berdoa dalam kasih-Mu, dalam kuasa-Mu, Engkau menjaga, melindungi jemaat-Mu. Kau terus menopang kehidupan mereka, sehingga mereka terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam status PDP, ODP, OTG. Tuhan berkati. Bahkan yang pasien positif, kami bersyukur Tuhan, pasien yang sembuh semakin bertambah. Kami percaya itu karena kuasa Tuhan, itu karena keajaiban Tuhan, itu karena kuasa dan kasih sayang Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpaksa harus berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai karena virus corona ini. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bantu kami juga Tuhan dengan hikmat Tuhan. Kami tidak mencap dengan stigma yang negatif bagi saudara-saudara kami, tetangga kami, atau mungkin orang-orang yang kami kenal yang terkena virus, yang menderita sakit virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kami tetap mendukung mereka dan tidak menjauhi mereka. Kami tidak mengintimidasi mereka, sehingga mereka tetap berobat, mereka tetap semangat, dan Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bersatu hati untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini berdoa dari rumah mereka masing-masing, dengan pergumulan mereka, pergumulan keluarga mereka, keluarga yang saat ini kehilangan pengharapan, keputusasaan, yang berantakan, suami harus berpisah dengan istri yang selingkuh ataupun suami yang selingkuh dengan wanita lain, orang tua yang disakiti oleh anak-anaknya, anak-anak yang disakiti oleh orang tuanya. Tuhan, mari Engkau berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang berdoa untuk majelis sinode GKO. Tuhan juga berkati, Tuhan memimpin dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka terus bekerja dengan hikmat daripada Tuhan sendiri. Jemaat Tuhan yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah, yang berdoa Tuhan juga menghampiri mereka dengan kasih, dengan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus diberikan kesehatan, kami terus diberikan sukacita, kami terus diberikan semangat untuk kami beribadah, bekerja, belajar dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan, ini seruan doa kami, ini ungkapan syukur kami. Kami datang padamu hanya berimankan satu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri persekutuan kita pagi hari ini. Kita angkat bersama pujian yang mengatakan, yang berjudul Doa Yabes. Kiranya
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, beribadah, belajar, kita percaya Tuhan menyertai kita. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mendengarkan dan menjawab doaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita selalu dan terus minta hikmat Tuhan bekerja, memimpin seluruh kehidupan kita, memimpin pemimpin bangsa ini. Dan arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa memelihara kamu di dalam kekuatan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, doa pagi bersama kita selesai. Kita terus berdoa di hadapan Tuhan, meminta yang terbaik dari Tuhan. Tuhan terus memberikan hikmat bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.